Mees Hilgers berpihak ke timnas Indonesia. Belanda kalah gila. Lagu Heli di tengah perjuangan timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026. Tom Haye penasaran dengan atmosfer Indonesia versus Malaysia. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Mees Hilgers berpihak ke timnas Indonesia. Belanda kalah gila. Bek timnas Indonesia, Mees Hilgers mengungkapkan kekagumannya terhadap fanatisme supporter sepak bola di tanah air. Dalam wawancara eksklusif bersama ESPN yang ditayangkan melalui kanal YouTube FC Twente, pemain berdarah Belanda ini secara terbuka mengaku takjub dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Menurut Hilgers, atmosfer yang dihadirkan para pendukung Indonesia jauh melampaui apa yang ia rasakan selama berkarir di Belanda. Bahkan jika dibandingkan dengan suasana stadion klub-klub besar Eropa, cintanya supporter Indonesia terhadap timnas benar-benar gila. Tidak ada yang bisa menandingi semangat mereka, ujar Mees Hilgers. Hilgers bercerita bahwa sambutan masyarakat Indonesia terhadap dirinya sangat meriah, khususnya saat berada di wilayah Indonesia bagian timur. Ia merasa seperti selebritas karena banyak orang mengenalnya dan ingin berinteraksi langsung. Bahkan, karena popularitasnya yang melonjak, Hilgers mengaku harus lebih berhati-hati saat bepergian ke tempat umum. Kadang saya butuh pengamanan tambahan saat keluar dari hotel, karena banyak orang ingin foto dan menyapa, ungkapnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para penggemar di Indonesia selalu bersikap sopan dan menghargai privasinya sebagai pemain. Mees Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024 melalui proses pengambilan sumpah yang berlangsung di Belgia. Sejak resmi bergabung dengan skuad Garuda, Hilgers aktif memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai laga internasional, termasuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia telah tampil dalam 3 pertandingan penting yang dijalani oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Debut Hilgers bersama timnas Indonesia terjadi saat menghadapi Bahrain dalam laga yang berakhir imbang 2-2. Kemudian, ia kembali bermain saat Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Penampilan ketiganya terjadi saat Indonesia bertemu Australia dan kalah 1-5 pada 20 Maret 2025. Meskipun hasil yang diraih timnas Indonesia belum sepenuhnya memuaskan, Hilgers menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen penuh untuk membela merah putih. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim nasional dan tidak pernah menyangka akan mendapat sambutan semeriah itu dari publik Indonesia. Menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah kehormatan besar. Dukungan supporter yang luar biasa menjadi alasan saya terus bersemangat, ujar bek yang saat ini masih bermain di Liga Belanda tersebut. Dalam penutup wawancaranya, Hilgers menegaskan bahwa meski Belanda memiliki liga dengan sistem yang lebih maju, Indonesia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, cinta dan fanatisme tanpa batas dari para pendukungnya. Di Belanda, sepak bola adalah olahraga. Tapi di Indonesia, sepak bola adalah kehidupan, kata Hilgers dengan penuh makna. Ungkapan Hilgers ini membuktikan bahwa pesona sepak bola Indonesia tidak hanya terpancar dari kualitas permainan di lapangan, tapi juga dari kekuatan emosional para suporternya yang selalu hadir dengan penuh semangat. Lagu Heli di tengah perjuangan timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026. Pada 10 Mei 2025 FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI, yaitu denda Rp400 juta dan pengurangan jumlah penonton 15% saat laga krusial kontra Cina di GBK Senayan 5 Juni nanti. Seperti disampaikan Exco PSSI Arya Sinulinga, FIFA sudah menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan penonton Indonesia saat membukukan kemenangan 1-0 atas Bahrain di GBK Senayan 25 Maret 2025, yaitu ujaran xenofobia, tindakan diskriminatif yang dilarang dalam sepak bola sesuai pasal 15 Kode Disiplin FIFA. Generasi 1970-an atau awal 1980-an sangat akrab dengan lagu Heli Guk Guk Guk. Lagu anak-anak sangat populer yang bernada ceria dan jenaka. Pertama kali dinyanyikan oleh Cica Kuswoyo tahun 1976. Lagu ini berjudul asli Heli. Diciptakan oleh ayah Cica, Nomo Kuswoyo. Pada laga Indonesia kontra Bahrain, 25 Maret lalu di GBK Senayan,
Petugas FIFA dan AFC yang memantau di dalam stadion mulai mendengar ujaran xenofobia sejak menit ke-80 saat pemain Bahrain sedang melakukan serangan. Menurut FIFA, sekitar 200-300 supporter Indonesia di sektor 19 di belakang gawang Bahrain mulai menyanyikan chants, penggalan kalimat yang dilakukan secara berulang. Sebetulnya chants adalah hal yang umum terdengar di setiap stadion. Namun chants supporter Indonesia memplesetkan lirik lagu Heli Guk Guk Guk, mengganti kata Heli dengan Bahrain, kemudian mengganti kata Guk 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 dengan kata Jing. Tentu analisis video menguatkan keputusan FIFA. Kita semua berharap bahwa sanksi FIFA yang mengagetkan ini tidak akan mempengaruhi semangat timnas Garuda saat berjumpa Cina di GBK Senayan. Tekad menuju Piala Dunia 2026 haruslah tetap membara. Masyarakat Indonesia akan selalu mendukung perjuangan Jai Itzes dan kawan-kawan. FIFA masih memberi opsi agar penonton tetap bisa hadir 100% di GBK Senayan saat laga krusial kontra Cina, yaitu 15% tempat duduk yang dikosongkan di tribun utara dan selatan, belakang gawang, bisa diisi penonton komunitas yang aman. Misalnya, keluarga dan anak sekolah, atau komunitas lain yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pertandingan. Untuk itu, PSSI harus menyerahkan kepada FIFA semua rencana pengaturan tempat duduk di Stadion GBK Senayan minimal 10 hari sebelum tanggal 5 Juni. Dan semua rencana PSSI itu harus mendapat persetujuan FIFA. Tom Haye penasaran dengan atmosfer Indonesia versus Malaysia. Timnas Indonesia dikabarkan berencana menggelar uji coba dengan Timnas Malaysia. Tom Haye penasaran dengan atmosfer duel Garuda dengan Harimau Malaya. Indonesia sudah lama tak berhadapan dengan Malaysia. Terakhir kedua tim berhadapan di ajang Piala AFF 2020 pada 19 Desember 2021. Saat itu, Indonesia menang 4-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Singapura. Duel Indonesia dengan Malaysia sering disebut layaknya derby. Ketum PSSI, Erick Thohir, yang mengungkap wacana untuk menjajal Malaysia. Pria yang juga Menteri Badan Usaha milik negara itu menyebut sudah kangen berhadapan dengan negeri jiran itu. Rencananya, PSSI akan menjajaki uji coba Indonesia dengan Malaysia pada September 2025. Haye pun mengaku penasaran dengan atmosfer duel Indonesia dengan Malaysia. Saya tentu penasaran dengan laga itu. Selalu bagus bisa bermain dalam laga seperti itu. Ya, kita tunggu saja. Mungkin kita akan mendengar lebih banyak mengenai itu di masa depan, kata Haye di podcast pribadinya. Dari kedua tim jelas sangat ingin menang. Jelas itu akan menjadi lebih dari sekadar persahabatan, kata dia menambahkan. Dalam catatan 11 versus 11, Indonesia dan Malaysia sudah berhadapan sebanyak 85 kali. Hasilnya, Indonesia masih kalah tipis head to head dengan catatan 33 kali menang, 18 kali imbang, dan 34 kali menelan kekalahan.